Oke, saya kira kita akan langsung mendengar kesaksian pergerakan Gereja Tuhan di Jerman dari Pak Silvanus Obaja. Terima kasih, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Heru, Bapak-bapak semua yang dikasih Tuhan. Ya, salam perkenalan, salam misi tentunya. Ya, saya bersyukur juga kalau dalam kesempatan ini bisa bergabung dalam fellowship misi yang diadakan dari Surabaya tentunya. Kami sangat bersyukur sekali. Saya baru diminta kemarin ya dalam kesempatan kebetulan lagi ada di Indonesia karena tugas juga karena ada keperluan keluarga juga, jadi kesempatan ini mendapat kesempatan yang berharga untuk boleh membagikan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk Jerman. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalau kita membuka dalam Roma 8 ayat 28, ini ayat pokok yang saya mau bagikan terlebih dahulu. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya bersyukur saya lahir boleh di tengah keluarga hamba Tuhan juga. Ayah saya juga seorang pendeta, Bapak Pendeta Yahya Obaja, ya. Juga ayahnya, jadi kakek saya juga dulu seorang hamba Tuhan. Yusak Ponco Utomo adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan juga, dulu tinggal di Kelakah, sana Jawa Timur ya Bapak Ibu. Kalau mendengar ceritanya dulu, kakek saya ini sangat dipakai Tuhan, bahkan dia bisa dipakai Tuhan, bisa membangkitkan orang mati ya, itu pada masa yang lampau ya. Ternyata ya itu di ayah saya dulu juga bekerja di perusahaan Jacobson Belanda, dipanggil oleh Tuhan jadi hambanya, jadi melayani di kota Bandung. Dan saya lahir sebagai putra Bapak Yahya Obaja bersama ibu. Saya punya sebenarnya 5 saudara, kami berenam laki semua Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu, pada waktu dulu ketika ditanya siapa yang mau jadi hamba Tuhan, nggak ada satupun yang mau jadi hamba Tuhan. Termasuk saya ya, saya nggak mau. Karena melihat, aduh nggak gampang ya pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh oleh ayah saya sebagai hamba Tuhan. Tapi banyak pengalaman-pengalaman berharga yang sudah Tuhan tanamkan sejak saya kecil, bertumbuh di tengah keluarga yang takut Tuhan. Saya bersama keluarga sangat diberkati melalui contoh-contoh teladan yang sudah diberikan oleh ayah dan ibu saya. Saya bersyukur boleh mengenal Tuhan sejak masa kecil, sama seperti Timotius dalam Alkitab. Timotius juga sudah sejak kecil dipanggil menjadi anak Tuhan, dan itu juga jadi pengalaman saya. Jadi sebenarnya saya bersyukur karena saya diajar mengasihi Tuhan sudah sejak awal dan terpanggil juga tentunya sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi pada dasarnya seperti sudah kita ketahui, migrasi orang-orang Indonesia ke luar negeri itu ada banyak alasan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah banyak orang-orang Indonesia yang bermigrasi. Nah, kalau saya awalnya mendapat kesempatan ke Jerman itu karena sebenarnya diminta untuk menemani anak dari om tante saya. Ya. Karena om tante saya punya anak yang mau belajar di Jerman, ya di Jerman nggak punya teman, dan akhirnya saya dapat kesempatan pada tahun 1978 untuk bisa berangkat ke Jerman. Ya, untuk menemani artinya saya juga boleh melanjutkan studi di sana di Jerman. Jadi itu yang makanya saya bersyukur kalau dulu ada istilah orang bodoh membuang kesempatan, orang pandai menunggu kesempatan, tapi orang bijaksana merebut kesempatan. Nah, saya ingat dulu di masa muda, di masa saya masih remaja, saya selalu kalau lihat gambar-gambar Eropa, itu saya selalu bermimpi kapan ya saya bisa ke Eropa. Karena kalau lihat kehidupan keluarga kami keluarga sederhana saja, ya nggak punya kemungkinan bisa istilahnya keluar
keluar negara Indonesia ini dengan begitu saja. Tapi pada tahun itu kesempatan om tante saya yang sudah diberkati Tuhan memberikan tawaran ini, ya saya rebut kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya saya datang ke Jerman tahun 1978 itu untuk ya menemani anaknya ya yang juga studi di sana. Jadi saya secara support dibantu oleh om tante dan saya tidak menyanyiakan kesempatan. Jadi saya muda, jadi saya juga merebut kesempatan untuk melanjutkan studi di Jerman. Pada waktu itu saya sudah sebenarnya juga sudah ambil studi juga di kota Bandung ya. Dan akhirnya saya berangkat pada tahun 78 untuk pertama kalinya datang ke Berlin. Dulu masih Berlin Barat karena waktu saya datang 1978 itu Jerman masih terpisah, Jerman Barat, Jerman Timur ya Bapak Ibu. Jadi saya datang ke Berlin Barat untuk belajar bahasa Jerman dan kan sebenarnya di Berlin saya sudah daftar sekolah juga, tapi masih wartelista, masih dalam menunggu. Dan namun saya diterima sebenarnya di Universitas Stuttgart ya. Itu di wilayah Jerman Barat. Namun saya harus mengikuti student college prastudi itu ya di kota Karlsruhe. Dan karena untuk menjadi mahasiswa di sini harus mengikuti namanya student college. Jadi tahun 79 itu saya pindah ke kota Karlsruhe dan waktu saya di Berlin dan waktu saya di Karlsruhe, sebenarnya sebagai anak Tuhan saya juga rindu ya bertemu dengan komunitas orang-orang Indonesia, dan puji Tuhan di Berlin, baik di Berlin maupun di Karlsruhe itu ada komunitas Kristen ya, Persekutuan Kristen Indonesia. Dan kemudian dan pada saat saya datang itu ada seorang misionaris namanya Ibu Priscilla Tunliu ya. Ibu Priscilla ini seorang misionaris yang melayani di antara orang-orang Indonesia yang ada di Jerman. Saya sangat terberkati sekali dengan pelayanan beliau. Ya. Beliau sekarang sudah pindah karena setelah menikah dengan suaminya misionaris India, dia tinggal di India ya di sana. Dan jadi Ibu Priscilla ini adalah seorang misionaris utusan dari Badan Misi YPPII yang ada di Batu Malang, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah Badan Misi Internasional. Badan Misi Internasional yang mengutus para misionaris pada waktu itu ke berbagai tempat di dunia ini, termasuk Ibu Priscilla ini. Jadi saya melihat pelayanan beliau ini di tengah-tengah para mahasiswa di Berlin sangat diberkati, di Karlsruhe. Karlsruhe itu nggak jauh dari Stuttgart. Itu juga beliau melayani dengan luar biasa sekali di sana. Saya melihat begitu luar biasa beliau melayani orang-orang Indonesia yang khususnya para mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman. Saya belajar melihat dari kehidupan Ibu Priscilla ini. Ya. Jadi saya juga dimotivasi oleh dia untuk menjadi berkat sebenarnya, karena beliau Ibu Priscilla ini kebetulan kenal dengan ayah saya juga. Ayah saya itu dulu berkecimpung membangun hubungan kerjasama dengan hampir semua badan misi dan gereja yang ada, sehingga di situ Ibu Priscilla ini sempat mengenal dan sempat datang juga ke gereja di mana ayah saya menggembalakan, yaitu di Kota Bandung. Jadi bersyukur kalau saya juga banyak dimotivasi oleh beliau untuk menjadi berkat di waktu itu di Berlin, ya. Kemudian juga di Kota Karlsruhe, ya. Karena sebelum ke Stuttgart harus student collection di Karlsruhe. Jadi saya banyak berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa di sana, bahkan sampai hari ini pun ya orang-orang yang lulus dari Karlsruhe itu adalah orang-orang yang masih punya komunitas ya, grup WA. Saya itu salah satunya adalah dari Indonesia Bible Christ Karlsruhe yang ada baik di Jerman, di Indonesia, di Amerika, yang sudah pindah ke berbagai negara. Mereka yang dimenangkan di masa lalu, mereka sudah menjadi berkat sekarang di berbagai tempat. Ya. Termasuk saya adalah generasi yang waktu itu pada tahun 79 masuk ke Kota Karlsruhe juga mengalami bagian-bagian ya berkat-berkat dari persekutuan ini yang justru memenangkan juga jiwa-jiwa kita pada waktu itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman awal Bapak Ibu sekalian. Jadi
ketika saya pada waktu tahun-tahun pertama itu bersama dengan Ibu Priscilla ditunjukkan bagaimana pelayanan di antara mahasiswa untuk kemudian ya Tuhan sebenarnya sudah mulai bicara dalam hati saya, kamu datang ke Jerman ini buat apa? Ya, saya memang datang ke situ untuk ya pertama mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studi, ya, untuk studi. Waktu itu saya ingin sebenarnya studi arsitek Bapak Ibu, tapi ya saya nggak pernah dapat bidang itu. Saya walaupun saya senang menggambar, tapi Tuhan nggak pernah. Tapi yang saya selalu dapat adalah teknik sipil, ya. Yang dapat di Stuttgart juga teknik sipil. Jadi oke, saya mengikuti aja sebenarnya rencana Tuhan. Jadi waktu saya pindah kemudian tahun 80 saya pindah ke kota Stuttgart. Nah di sana nggak ada namanya Persekutuan Indonesia. Jadi walaupun saya setiap minggu datang ke gereja Jerman, nah rasanya masih kurang nih. Lebih senang kalau ada kelompok persekutuan orang-orang Indonesia. Jadi tahun 79 tahun 80 itu saya mulai mencoba mencari orang-orang teman-teman orang Indonesia yang seiman, ketemu 2-3 orang, dan dari 2-3 orang inilah Bapak Ibu akhirnya di kota Stuttgart ini dimulailah namanya Persekutuan ya Kristen Indonesia yang dan juga mencoba memenangkan jiwa-jiwa, dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati sehingga pada waktu itu persekutuan ini boleh berkembang, bertumbuh di kota Stuttgart. Yang kalau ada Bapak Ibu yang pernah di kota Stuttgart itu ada namanya tempat dekatnya Universitas Stuttgart itu suatu ekumenische sentrum, tempat di mana kita bisa berkumpul untuk beribadah. Di sana tempat yang digunakan secara rutin seminggu sekali. Kami berkumpul untuk bermuji, menyembah Tuhan dan juga menjangkau jiwa-jiwa. Nah, itu yang saya lakukan. Saya dalam tahun 88 sampai kurang lebih 83 Bapak Ibu sekalian, sementara saya studi, saya coba melakukan tugas untuk menjadi terang di tengah-tengah saudara-saudara orang Indonesia yang ada di kota Stuttgart, yang waktu itu saya sudah pindah untuk mulai studi. Dan di masa-masa itu Tuhan juga seringkali berbicara seperti Tuhan bertanya kepada Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 9, kita ingat siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Akhirnya puji Tuhan, kalau saya bisa menjawab seperti Yesaya juga, ini aku, utuslah aku. Itu jawaban saya kepada Tuhan untuk memenuhi panggilannya pada pertengahan tahun 83. Di tengah-tengah saya sedang mengikuti studi di Uni Stuttgart. Nah, saya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan studi tentunya di teknik sipil, karena saya melihat begitu jelas, Tuhan sudah melihat ladang-ladang yang sudah menguning pada waktu itu, sehingga pada bulan Mei tahun 83, saya meresponi panggilan Tuhan dan melanjutkan pendidikan tentunya bukan di bidang teknik sipil lagi ya, sudah di bidang teologi ya, karena saya nggak ngerti gimana untuk lebih lanjut ya melayani, karena walaupun saya sudah menjadi anak Tuhan, tapi perlu belajar lebih jauh. Nah, pengalaman berikutnya tahun 83 sampai 88, nah itulah masa persiapan ya pembentukan. Saya melanjutkan pendidikan sekolah teologi itu bukan di Jerman, tapi saya memilih pulang ke Indonesia Bapak Ibu sekalian. Dan saya melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, Bandung. Yaitu sekolah pada waktu itu masih bernama Institut Alkitab Tiranus. Saya juga mengambil bagian dalam beberapa pelayanan gereja nih di tempat di mana ayah saya mengembalakan, menjadi pemain musik. Saya juga tergabung dalam pelayanan musik gereja atau menjadi pemain musik di grup The Apostles ya, menjadi salah satu anggota staf gembala di Gereja Utusan Pantai Kosta Bandung, dan terjun juga dalam pelayanan misi gereja, dan itu bertemu dengan banyak sekali para misionaris. Jadi di tahun-tahun antara 83 sampai 88 itu saya menerima kembali seolah mendapat penyegaran yang begitu rupa. Jadi, tapi saya sudah melupakan panggilan ke Jerman. Saya cuma ya sudah beri diri saya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi di tahun antara 83 sampai 88 itu kelihatannya Tuhan memanggil. Saya merasa Tuhan ketika saya merenungkan firman Tuhan, ada ayat dalam
Kisah Rasul 16 ayat 9 itu pengalaman Paulus ya, ketika dia dibawa keluar untuk melihat ke luar Israel. Di sana dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 dikatakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, mungkin tahu itu panggilan dari Makedonia. Makedonia kan juga di Eropa sebenarnya, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 itu. Nah, jadi sebelum itu suara itu, firman Tuhan itu bicara terus dalam hati saya. Sebelum menggenapi panggilan itu, Tuhan sebenarnya sudah mempertemukan saya dengan waktu itu tulang rusuk saya, yang namanya Siska Obaja, yang akhirnya menjadi istri dan penolong saya yang setia sampai hari ini. Kami menerima pemberkatan nikah pada 18 Oktober 86 di Kota Bandung, Bapak Ibu. Nah, pada bulan Juli tahun 87 sampai 88, nah, Tuhan membukakan jalan untuk kami. Sebenarnya saya secara dapat diingatkan kembali untuk menyeberang kembali ke Jerman, karena diingatkan lagi panggilan dulu ya, ketika Tuhan saya mulai dengan persekutuan yang di Stuttgart, dan Tuhan izinkan itu bisa menjadi persekutuan yang hidup. Saya bersyukur sekali. Lalu saya coba mengikuti kursus calon misionaris yang di Badan Misi Luar Negeri untuk melayani di Jerman, yaitu saya ingat Ibu Priscilla pernah melayani kan lewat JPPI dulu di Batu Malang. Kalau sekarang kayaknya Badan Misi ini sudah tidak ada ya, sudah tidak. Kalau dulu kemanapun mereka mengutus. Nah, melalui kerjasama antara gereja lokal dengan Badan Misi ini, akhirnya Tuhan menggenapkan rencana panggilan misinya dalam kehidupan kami. Ya, kami boleh diterima di Badan Misi setelah lulus dalam masa 6 bulan di rumah misi, dididik secara bagaimana hidup sebagai seorang misionaris. Itu didikannya cukup berat juga, namun kami hidup bersama orang Jerman, orang Korea, orang Jepang, ada berbagai macam orang-orang yang datang pada waktu itu mau melayani ke Indonesia, sedangkan kami rindu melayani ke Jerman ya, melalui Badan Misi ini kami dibentuk, dan kami akhirnya rencana panggilan misi ini digenapkan, keberangkatan kami diteguhkan lagi oleh firman Tuhan. Saya selalu bersyukur, kenapa? Selalu ada firman Tuhan yang meneguhkan. Nah, saat-saat menunggu visa itu lama kan, bisa hampir setahun kami menunggu namanya visa. Karena visa untuk berangkat, saya bukan visa untuk visa turis, tidak. Visa sebagai misionaris. Nah, itu sebelum visa itu keluar seminggu, kami persiapannya sudah mempersiapkan. Waktu kami punya anak pertama namanya Christian Obaja, waktu dia hendak 1 tahun itu, kami sudah siap mau berangkat. Nah, kurang lebih seminggu sebelum dapat visa, Tuhan memberi, waktu saya merenungkan firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Ya. Saya merasa, ini kayaknya visa mau keluar. Nah, saya waktu itu, istri saya kebetulan lagi pulang ke Solo, karena dia asalnya dari Solo. Jadi, dia pun sebenarnya sudah mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Lalu saya telepon, yang kita harus siap nih, kayaknya ada visa akan keluar. Dan betul Bapak Ibu, saya ditelepon dari Jakarta, dikatakan Bapak Obaja, ini visa sudah keluar. Akhirnya kami nggak tunggu lama. 8 hari kemudian, karena kami sudah siap, kami berangkat. Kami berangkat ke ladang misi di Jerman, dan itu yang menjadi pengalaman saya untuk kedua kalinya ke Jerman, tapi saya datang sebagai seorang misionaris. Jadi 89 sampai 2018 itu masa kami menabur, masa menanam, menyiram, dan menuai. Jadi setelah mengikuti training misi lagi ya di Badan Misi WEC, namanya Badan Misi WEC Internasional. Kalau bahasa Inggrisnya Worldwide Evangelization Crusade, yang pusatnya ada dulu di Inggris, namun sekarang kalau nggak salah di Singapura ya. Adalah Badan Misi Internasional, dan sampai hari ini selama
Setelah 6 bulan kami di training di sana, kami punya kesempatan melayani di berbagai macam kota yang ada di Jerman dan di Belanda di sepanjang tahun-tahun itu. Akhirnya sampai hari ini kami sekeluarga beserta seluruh rekan-rekan sepelayanan yang sudah diberikan Tuhan, kami bersyukur kalau kami akhirnya menerima anugerah Tuhan untuk menabur, menanam, dan menyiram, menuai secara rohani di beberapa tempat. Ya. Saya dan istri setelah selesai dari badan misi yang ada, badan misi baik internasional, kalau di Indonesia dulu YPPI mengutus misionaris, sekarang sudah nggak ada ya. Namanya juga ada WEC internasional, pusatnya kalau nggak salah juga di Surabaya. Ya. Bapak Nimrod Raja Gugup dan beliau pimpinan di sana. Dan dari situ Bapak Ibu, saya bersyukur kalau Tuhan dari pelayanan yang ada di kota-kota, kami melayani khususnya juga di kota Frankfurt, kota di mana kami tinggal. Saya dan keluarga tinggal di kota Frankfurt. Itu sejak tahun 89 sampai hari ini sudah 30 tahun lebih Bapak Ibu. Kami ada di kota Frankfurt ini. Kami selalu berdoa. Kami tahu Tuhan mempunyai rencana untuk membangun gerejanya. Nah, waktu kami datang di sana, kami tahu waktu saya pulang tahun 83 sampai saya kembali tahun 89 itu masa yang cukup panjang ya, sekitar 6 tahun itu. Kami sangat bersyukur karena ada lawatan Tuhan terjadi juga di Eropa. Kalau mendengar Pak Daniel Alexander datang yaitu di saat saya ada di Indonesia. Pak Daniel, Pak Damaris itu masih saudara juga dengan kami, Bapak Ibu, dan banyak hamba-hamba Tuhan lain yang pada saat saya ada kembali di Indonesia itu sempat melawat di Eropa dan saya bersyukur Bapak Ibu karena sejak kami ada di sini di kota Frankfurt, kemudian setelah 89 kami tiba, nah tahun 93 perjalanan 4 tahun di Jerman, sudah waktunya gereja Tuhan didirikan. Jadi kami menggembalakan gereja misi Indonesia, GMI namanya, yang lahir di kota Frankfurt pada 29 tahun yang lalu, tahun 93, dan akhirnya itu dapat berkembang ya ke beberapa kota, baik di Jerman dan di Belanda. Itu merupakan gereja dan pos-pos misi yang dibangun tentunya oleh Tuhan sendiri, karena sampai hari ini Tuhan terus menyertai sesuai dengan Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan saya tahu apa yang dimulai di kota-kota ini sudah Tuhan kerjakan. Jadi sejarah pertumbuhan GMI atau Gereja Misi Indonesia di Jerman dan di Belanda juga di berikat perbatasan yaitu kota Maastricht ini merupakan kegerakan rohani yang dimulai dari muda-mudi, pelajar, mahasiswa, dan sejak tahun 93 sampai hari ini boleh berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Jadi GMI ini merupakan bagian dari tubuh Kristus yang ada di Eropa, Bapak Ibu sekalian. Indonesia juga bagian dari Indonesia dan seluruh dunia. Kiranya apa yang sudah dipercayakan Tuhan dalam melakukan tugas penanaman pengembalaan jemaat ini dapat senantiasa juga memenuhi rencana kehendak-Nya dengan Bapak Ibu Saudara yang barangkali punya generasi muda yang berkesempatan datang ke Jerman, karena orang hanya bisa datang ke Jerman kalau ada yang mau meneruskan studi ya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bekerjanya diterima, itu adalah salah satu kemungkinan juga yang bisa datang ke Jerman. Jadi saya percaya sesuai dengan Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ya dengan bertambahnya usia, saya dan istri juga sudah makin tua, sebenarnya sudah masuk masa pensiun, namun Tuhan masih mempercayakan pengembalaan ini, gereja misi ini, baik yang ada di kota Frankfurt, berkembang ke kota Braunschweig, kota Köln-Bonn, kota Maastricht di Belanda,
kota Nuremberg, ya di Stuttgart, juga di Gießen. Ini ada di 7 kota, Bapak Ibu, yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Dan tadinya ada di 9 kota, Bapak Ibu. Ada 2 kota yang pada akhir tahun lalu memisahkan diri dari kami. Ya, nggak tahu kenapa, tapi mereka memisahkan diri, yaitu di kota Eindhoven, Belanda, dan juga 1 kota di Mannheim. Itu tidak jadi masalah. Yang penting ya gerejanya sudah ada. Karena waktu saya datang, pertentangan yang sering kali terjadi, banyak sebenarnya hamba Tuhan yang datang dari Indonesia untuk melayani di Eropa, namun seringkali mereka hanya menanamkan benderanya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang sering jadi pergumulan sampai hari ini pun. Ya, masih belum ada persatuan yang sungguh-sungguh untuk Jerman secara khusus. Mereka membawa benderanya, tapi sebenarnya dibutuhkan hati yang sungguh bisa membuka diri. Dan saya bersyukur sekali kalau saya boleh sejak masuk ke negara ini, ke Jerman ini, sudah lebih dari 30 tahun menjadi utusan misi dari Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia. Itu adalah sinode. Jadi GM ini masuk, kalau di Indonesia sinodenya adalah GUP, ya, GUP, Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia. Itu adalah anggota PGI, juga anggota PGPI, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kalau dengan kerjasama dengan Badan Misi Internasional, YPPI, juga Badan Misi baik internasional, akhirnya kami boleh ada di Jerman untuk melayani Tuhan dan juga bahkan mengembangkan gerejanya. Dan ini kiranya ada orang-orang generasi muda yang mau datang ke negeri ini untuk meneruskan apa yang dibutuhkan. Ya, memang ini yang menjadi kebutuhan adalah sebenarnya Tuhan sudah memanggil gerejanya, membawa para di Efesus 4, dia memanggil para nabi, para rasul, ya, gembala, penginjil, dan guru itu untuk melengkapi orang-orang kudus, bukan? Nah, salah satunya di Eropa ini sangat membutuhkan orang-orang yang rindu melayani Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa, karena kemungkinannya itu masih banyak. Ya, untuk pos misi yang di Belanda, tentunya ada orang Belanda juga yang terjangkau. Kalau di Jerman, dengan adanya orang Indonesia yang menikah dengan orang Jerman, tentunya orang Jerman ini juga boleh terjangkau. Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa menjadi wadah juga. Tentunya kekuatannya di Indonesianya, tapi kita tetap misinya adalah untuk sedapat mungkin memenangkan orang-orang setempat. Nah, itulah yang saya boleh bagikan dalam kesempatan pada hari ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Heru. Pak Heru, saya sampaikan apa yang saya coba catat, ingat-ingat sekitar hampir 30 tahun ini yang sudah Tuhan titipkan, supaya kita boleh saling melayani satu dengan yang lain, supaya apa yang sudah kami mulai bisa diteruskan oleh generasi yang baru ini, yang punya hati, bukan sekedar ingin jalan-jalan ke Eropa ini, namun punya hati. Karena kalau tidak, memang sulit, Bapak Ibu. Karena apalagi di Jerman, negara yang begitu mahal dengan semuanya. Tapi saya punya prinsip dari dulu bahwa kita nggak boleh bergantung dari uang. Tapi kalau kita terpanggil, tadi Roma 8 ayat 28, sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Dalam masa-masa lalu, waktu saya menjadi student, saya juga kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sama sebagai misionaris pun, ya, kami harus banyak bekerja keras. Ya, artinya saya memang full time sebagai gembala, namun istri saya masih kerja sewaktu-waktu dalam bidang-bidang tertentu yang istri saya dulu background-nya adalah seorang ahli komputer, Bapak Ibu, waktu menikah, dan dia teruskan apa yang sudah Tuhan percayakan, ya, untuk membantu pelayanan, untuk membantu mengembangkan gereja Tuhan sampai hari ini. Kami dikarunia 2 anak, Christian dan Nadia. Kami sekeluarga melayani bersama-sama di dalam membangun gerejanya. Memang tidak mudah, namun sampai hari ini saya hanya bisa boleh menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa memang kalau kita melakukan sesuai dengan rencana Tuhan,
kita bersyukur ya, sudah ada ratusan orang yang dimenangkan dan dibaptis tentunya sampai hari ini. Dan kiranya kita boleh terus berdoa supaya pelayanan misi ya, untuk khususnya Jerman ini boleh dilaksanakan dengan semakin baik. Mengingat masih banyak ladang-ladang yang belum tergarap. Kalau saya berbicara dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia, kebetulan Konsul Republik Indonesia yang periode sekarang adalah seorang yang sangat baik, Bapak Asep Sumantri ini adalah seorang yang punya cinta kasih juga kepada orang-orang percaya. Waktu ulang tahun gereja pada bulan Juni yang lalu, beliau datang dari awal hingga akhir, dia mengikuti ibadah bersama teman-temannya. Itu merupakan sukacita tersendiri, Bapak Ibu. Walaupun dia punya agama yang berbeda, tapi dia mau mengikuti dan kami bekerja sama dengan baik. Kemarin 17 Agustus, merayakan kemerdekaan di konsulat juga, saya diminta untuk menyampaikan teks proklamasi. Ya. Sementara yang berdoa adalah memang dari pihak agama Islam, namun dari pihak gereja saya diminta untuk menyampaikan. Nah, itu salah satu kerjasama yang ada di Eropa, karena Tuhan masih izinkan adanya hal-hal yang kita bisa doakan supaya lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Walaupun kita sudah melewati masa pandemi itu menyaring sebenarnya, masa pemurnian. Orang-orang yang murni ikut Tuhan pasti tetap setia. Nah, ini foto-foto Bapak Ibu ya, yang jadi di Jerman ada bukan hanya di Frankfurt tapi di berbagai kota ya. Orang-orang yang dijangkau, kami bersyukur hampir di semua kota ini punya gedung gereja, artinya kami menyewa tentunya di sana karena gereja-gereja kosong, banyak gereja nggak dipakai, tapi kita bisa melayani anak. Ada generasi anak-anak yang bisa dijangkau ya. Kadang-kadang retreat kita juga lakukan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan, yang sudah ini yang ada di beberapa tempat. Kalau Natal ini untuk kota Braunschweig dahulu ya Bapak. Di sana adanya kebanyakan keluarga dan yang ada di kota ini. Nah, ini yang ada di kota Frankfurt ya. Jadi ada gereja yang kami gembalakan ya. Jadi ini adalah sedikit gambar-gambar orang-orang yang boleh. Kalau kami mulai biasanya dari persekutuan kecil dulu, mengundang di rumah-rumah dari 2-3 orang, akhirnya jadi kebanyakan mahasiswa yang datang belajar di sana. Ada juga bukan hanya Indonesia, ada orang Malaysia. Kita boleh menjangkau misi ini menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Nah, yang paling kanan ini, Saudara Tommy ini adalah salah satu tim worship leader kami. Ya. Kami ada di sini, dia yang membantu worship leader, teman-teman hamba Tuhan dari Filipina, juga teman-teman yang sedang dipersiapkan Tuhan. Ibu Jovi itu juga yang sedang mengikuti sekolah Master of Ministry, dia ambil bagian dalam pelayanan di gereja kami, di gereja misi. Ya, ini kesempatan, kadang-kadang kami juga diundang oleh organisasi Jerman untuk sekedar sharing tentang apa yang kami lakukan. Itu juga kesempatan sebenarnya untuk menaburkan benih-benih firman Tuhan. Jadi ini yang biasanya kita pakai juga rumah-rumah untuk mengadakan hal-hal pertemuan-pertemuan yang kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Dan ini yang paling kanan ini adalah anak saya yang pakai kacamata, itulah Christian ya. Nah, ini di kota Köln-Bonn, kota yang cukup besar yang perlu didoakan juga, karena di kota ini sebenarnya ada banyak jiwa, namun ya ada pergumulan tertentu yang harus didoakan supaya jiwa-jiwa ini dapat tetap ya dimenangkan, karena untuk memenangkan jiwa nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi bersyukur kalau kita bisa terus mengembalakan. Ini adalah di kota Maastricht ya. Kebanyakan di semua generasi tua, generasi yang sebenarnya mereka ini adalah sebenarnya sudah merupakan generasi yang ya kalau generasi mudanya habis, tapi udah banyak juga yang meninggal di kota ini, termasuk pimpinan di kota ini, suaminya juga sudah meninggal. Tadinya dia adalah pemain musik ya.
Jadi saya harus terjun lagi sebagai pemain musik di kota yang ya nggak ada kurang anak mudanya, Bapak. Ya. Jadi ini adalah kota Maastricht ya. Jadi di sebelah istri saya ini adalah yang itulah koordinatorin dari kota ini. Ya. Ini yang ada di kota Maastricht. Kemudian ya. Jadi ini adalah beberapa gambar orang-orang yang dijangkau, ada orang Belanda, ada kebanyakan orang-orang yang tinggal di Belanda ya kebanyakan sudah berbahasa Belanda semuanya. Ya, ini. Jadi ini di kota Nuremberg ya. Juga kebanyakan ada oper ya orang yang datang untuk kerja di sana akhirnya bisa dijangkau juga dengan Injil dimenangkan. Kita bersyukur ya. Di salah satu pimpinan yang ada di kota ini adalah Ibu Indri, dia adalah seorang yang juga dibaptis oleh kami juga dan dia akhirnya boleh sekarang jadi pimpinan di kota ini. Ya. Nah, ini kota Nuremberg ya dengan jiwa-jiwa yang sudah boleh dimenangkan. Yang ada orang Jerman yang boleh dimenang, ada orang Jerman juga yang boleh dimenangkan, ada beberapa orang Jerman ya yang kita boleh menangkan melalui Persekutuan Indonesia ini. Nah ini kalau retreat kurang lebih begini ya, kita berkumpul di sebuah kota untuk saling menguatkan iman ya. Anak-anak juga boleh dikuatkan. Sebenarnya anak-anak adalah generasi penerus gereja. Kalau kita gereja mempunyai visi untuk boleh menanamkan hal-hal yang baik, mereka boleh bertumbuh. Itu sebenarnya menjadi kesempatan mereka boleh meneruskan apa yang sudah pernah ditanamkan ya. Jadi ini tim musik ini yang main keyboard adalah putra kami Christian Obaja ya. Ya ini adalah retreat juga yang ada ya di kota Stuttgart ya. Pelayanan di beberapa kota, Bapak Ibu sekalian, saya cuman kemarin cepat-cepat mengumpulkan yang bisa dikumpulkan, enggak semua bisa dikumpulkan, tapi yang ada juga sebenarnya foto-foto kerjasama dengan gereja-gereja yang ada, dengan hamba-hamba Tuhan yang pernah datang melayani, itu menjadi sukacita, ya. Karena namanya gereja kan bukan hanya oleh kita, tapi dilayani juga oleh hamba-hamba Tuhan yang memperlengkapi kita dengan luar biasa. Ini jadi pelayanan-pelayanan ini sangat penting untuk Eropa ya. Karena menjangkau generasi muda sekarang itu merupakan kesempatan ya. Menjangkau keluarga muda juga itu juga kesempatan. Kalau liwat, aduh sayang sekali kita akan kehilangan harapan untuk melihat menuai jiwa-jiwa lebih banyak. Jadi ini saja gambarannya Bapak Ibu, contoh foto-foto yang sudah sempat tadi malam saya coba kumpulkan, masih bisa sempat tadinya, aduh dari mana foto-foto, karena itu saja Pak Heril yang boleh saya untuk boleh melihat sedikit apa yang sudah dikerjakan selama ini. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Silvanus ya. Senang dapat dengar kesaksian pergerakan di Jerman ya. Selama Pak Silvanus tadi bercerita, ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, Pak. Yang pertama itu kata-kata ladang menguning siap dituai, masih banyak kesempatan yang bisa dilakukan di Jerman, ya. Lalu ada undangan Pak Silvanus, siapa yang mau pergi melayani di Jerman? Ada yang mau daftar dari yang hadir? Dari 36 orang yang hadir di sini, siapa yang mau daftar? Ini ada peluang nih. Ada kesempatan jadi misionaris di Jerman. Disiapin segala sesuatunya, dibeliin tiketnya, disiapin itunya tempat tinggalnya. Kalau yang itu tidak Alkitabiah. Kalau yang Alkitabiah, kalau memang Tuhan yang suruh, ya Tuhan yang menyediakan. Amin. Karena apa? Tidak ada tentara perang bayar sendiri, semuanya dibayar negaranya. Ya. Ayo, siapa yang mau daftar ya? Daftar.
lalu berdoa, bergumul kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan menyediakan dananya. Cuman sayang kalau saya lihat orang-orang yang hadir di sini umumnya sudah tua-tua. Tidak boleh ngomong tua, ngomongnya senior. Senior. Jadi yang Pak Silvanus katakan tadi butuh yang generasi muda. Amin. Ya, nah ini sayang saudara yang ada di sini ini kelihatannya udah senior semua, kecuali saya. Ya bisa dilanjutkan lah Pak, diteruskan ke generasi. Nah itu yang sering jadi pertanyaan, salah satunya gimana bisa ke sana. Nah salah satu yang saya bisa sarankan, itu apa, ikut studi lanjutan di sana, itu salah satu pintu terobosan. Kalau sudah ikut studi lanjutan, nanti selesai bisa kerja di sana, apalagi. Itu udah paling. Karena kalau enggak, saat ini sangat sulit sekali untuk orang pendeta atau orang hamba Tuhan datang ke sini begitu saja susah. Cuman sebagai turis bisa ya, tapi kita butuh orang-orang jangka panjang yang melayani di sini, yang bisa menabur, yang juga punya visi untuk bisa menggembalakan. Karena kalau memenangkan aja gampang, tapi untuk menggembalakan ini yang perlu apa ya, kesetiaan, perlu waktu yang cukup, memuridkan ya. Karena visi kami adalah memenangkan, memuridkan, menggembalakan, dan kelak mengutus. Kalau mereka selesai, kebanyakan ya mereka pilih pulang ke Indonesia atau pindah ke negara lain. Nah itu yang kita juga kita perlu doakan supaya banyak orang-orang terpanggil ya. Jalannya begitu. Kalau tadi saya juga sama istri dulu, kami nggak bergantung dari gereja berani bayarin berapa, nggak. Kami dengan modal dengkul Pak, kalau boleh dikatakan sampai hari ini ya, kami hanya kami bisa hidup sampai hari ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, waduh, nggak mungkin lah. Itu akan menjadi kesulitan. Memang tantangannya beratnya di situ. Kadang-kadang gimana ya? Kalau kita nggak berani kerja keras, susah. Nah karena itu menabur ya perlu berjuang untuk itu Pak. Ya. Iya. Oke. Jadi masih terbuka kesempatan buat misionaris muda ya Pak ya. Cuman bahasa apa ya? Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris? Bahasanya kalau ini kan diantara orang Indonesia ya masih bahasa Indonesia masih oke lah. Bahasa Indonesia kalau ada tamu-tamu bahasa Belanda ya ada yang terjemahin orang Belanda. Juga bahasa Jerman juga ada yang bagian kami yang menerjemahkan bahasa Jerman. Di jemaat kami ada orang Jerman yang hadir. Nah itu kebetulan putra saya yang menjadi penterjemah. Ya. Wow. Sudah ada penerjemah. Untuk Indonesia di sana apa ya? Taxi driver, cleaner, housekeeping atau apa? Kenapa hotel, Ibu? Di hotel yang terbuka untuk orang-orang Indonesia biasanya kan. Kalau waktu zaman saya studi dulu adalah sebenarnya perawat ya. Tapi perawat sekarang pun sebenarnya sangat dibutuhkan karena orang Jerman tuh sedikit sekali yang mau berjuang untuk menjadi perawat yang betul-betul punya cinta kasih. Nah, anggota kami ada yang menjadi perawat itu betul-betul mempunyai terobosan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang luar biasa sebenarnya. Itu yang dalam pengalaman beberapa saudara yang menjadi perawat rumah sakit, perawat panti jompo. Di sini kebanyakan orang tua kan sudah tua, kebanyakan dibuang oleh keluarga. Nah, itu kesempatannya sebenarnya sangat luar biasa kalau orang yang punya hati untuk menjadi orang-orang yang menjadi perawat. Nah, kebanyakan oper-oper yang datang itu yang muda memang ambil Ausbildung atau pendidikannya ya di bidang-bidang itu. Jadi ada istilah oper ya, Pak tahu ya. Orang yang mau kerja di sini di Indonesia kalau nggak salah ada namanya bagian badan yang bisa. Jadi datang nanti masuk pendidikan 1-2 tahun, kemudian mereka langsung dapat pekerjaan di sana, dan itu bisa dilakukan juga. Ya. Iya, Bu Cindy mau ke Jerman?
Ya, tapi Bu Cindy juga sebetulnya sudah di Sydney ya, di Australia. Iya, saya di Sydney. Saya Oke. di sini Ya. kerja. Saya pernah kerja jaga anak, jaga orang tua, pernah juga kerja di nursing home panti jompo. Iya. Pernah terus kerja di hotel housekeeping itu ganti-ganti spray hotel itu kamar bikin kamar. Terus sekarang jadi school cleaner gitu ya, kerja seperti itulah, kita nikmati aja di negara orang. Kita nggak bisa jadi pengusaha, nggak bisa jadi pengusaha di sini, bayar pegawai, bayar kontrak kontrakan tempatnya mahal, kita kerja aja tapi di enjoy aja gitu sambil kerja. Oke, ada lagi yang mau pergi? Cuman babysitter kayaknya ya. Di Jerman banyak juga yang perlu orang babysitter atau jaga anak kali ya. Kalau di negara barat banyak Bu kebutuhan itu, terutama jaga orang tua Bu. Jaga orang tua dan jaga baby juga kan, orang tuanya yang mau kerja kan baby atau anaknya mesti jaga. Tapi biasanya harus ada pendidikannya dulu Bu di sini. Iya, di sini juga harus ada sertifikat dan police check. Iya, betul. Iya. Children working with children check di sini istilahnya, working with children check kalau di Pak Silvanus. Ya. Tapi mungkin perlu dijelaskan bahwa tantangan pelayanannya mungkin beda ya zamannya Pak Silvanus dengan yang sekarang. Kalau zamannya Pak Silvanus itu kan yang mau dijangkau adalah mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana. Tapi kalau zaman sekarang ini mereka kan udah beranak pinak di sana. Jadi generasi barunya ini kan bertumbuhnya dari Eropa. Meskipun mereka orang tuanya Indonesia, tapi mereka sejak kecil bergaul, berbahasa lokal, dengan teman-temannya juga budaya lokal, dan seterusnya. Jadi kan bukan lagi mahasiswa. Ya, mahasiswa masih ada, tapi ada satu suku baru yang muncul, yang tumbuhnya dari dalam, Pak. Yang generasi baru. Betul, ya. Nah, ini bedanya dengan Belanda ya, Pak. Kalau Belanda kebanyakan mereka sudah tinggal di sana, tapi yang ke Jerman, mayoritas kalau yang student ya, mereka biasanya kebanyakan sih pulang ke Indonesia atau pindah ke negara lain. Ada yang pindah ke Australia, ada yang pindah ke Amerika. Ya. Tapi kalau yang ke Jerman, umumnya mereka hanya ambil studi, dan kalau mereka lulus dengan baik, biasanya mereka diterima di perusahaan. Ya. Itu yang juga ada yang diterima di perusahaan-perusahaan Jerman. Nah, mereka bisa tinggal sini, nggak jadi masalah. Nah, itu jadi kalau tantangan sekarang ya, tadi harus punya pengetahuan yang luar biasa, ya. Punya satu yang bisa dilakukan, ya, khususnya karakter. Nah, karakter ini yang seringkali yang lainnya bagus, karakternya nggak bagus, dan susah. Apalagi pelayanan namanya, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan harus punya karakter seperti Kristus ya. Nah, itu yang kita harus lakukan juga. Jadi kita harus betul-betul melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Jadi kita harus betul-betul mengerti bahwa kalau yang datang ke Jerman pada umumnya masih yang generasi muda itu masih untuk datang studi, Pak, umumnya. Mereka nggak bisa tinggal di sini. Kalau setelah selesai studi nggak dapat kerjaan, setelah selesai studi dikasih waktu 1 tahun untuk cari kerja. Kalau nggak dapat ya harus pulang atau pindah gitu. Ya, jadi masih mayoritas masih mahasiswa ya. Belajar, mayoritas yang datang yang baru masih mahasiswa. Ya. Oke. Ya, ini ada komentar di chatting ya. Bunyinya begini. Shalom, permisi menyampaikan pendapat. Mungkin dari orang Kristen Indonesia bisa membuat perusahaan penyalur tenaga kerja Kristen untuk melayani sesuai konteks jemaat di Jerman. Ya, gimana Pak? Nah, ya ini udah juga pernah ada masukan semacam ini, tapi kesulitannya di Jerman itu lahan atau minta izinnya itu nggak gampang. Kenapa di Jerman boleh dikata minim sekali, misalnya dengan restoran aja.
ya restoran Indonesia. Beda dengan di Belanda, beda dengan di Australia atau di Amerika. Ya karena di Jerman itu hukumnya sangat ketat banget untuk namanya apapun, buka restoran restoran kecil aja, imbis, namanya imbis itu harus ada persyaratan yang diikuti. Nah, kebanyakan nggak kuatnya di situ, ya. Mereka nggak bisa. Jadi membuat perusahaan penyalur tenaga kerja ya juga nggak mudah, ya. Namun karena kalau hal-hal kerja kebanyakan jalurnya lewat konsulat, Pak, atau orang-orang yang memang sudah punya jalur dengan pemerintah Jerman, ya. Jadi kalau biasanya ada orang yang tanya kepada saya, biasanya yang paling gampang yaitu bisa kontak ke orang-orang di konsulat yang punya channel untuk itu, Pak, untuk menyiapkan legasi dan juga untuk penerus, generasi penerus, ya itu sangat dibutuhkan. Sebenarnya paling bagus itu kalau orang sudah tinggal di sini, punya anak di sini, dan mereka punya hati juga. Nah, itu sebenarnya paling luar biasa. Sebenarnya mereka bisa dipersiapkan menjadi generasi penerus. Kalau itu bisa disiapkan, ya dengan kerohanian yang ada saat ini, dengan kerohanian yang memadai, nah mereka sebenarnya bisa dipersiapkan yang lebih baik lagi. Nah, jadi memang bagi kita, saya teman-teman hamba Tuhan, kebetulan teman-teman gembala sidang kebanyakan di Belanda semua, ya. Ada Pak Riki, Gereja Kasih Karunia di Den Haag, ada Pak Jontan di gereja di Amsterdam, ada Pak Jimmy Manuhutu di GBI di Amsterdam. Kita semua kebanyakan sudah old generation semua nih. Ya. Nah, kebanyakan ya puji Tuhan kalau anak-anak kita yang bertumbuh di sini punya hati juga. Saya bersyukur kalau anak kami juga bertumbuh di sini, punya hati di sini, dan itu sebenarnya mereka bisa menjadi generasi penerus sebenarnya. Nah, kita hanya bisa berdoa, kan, kita nggak bisa menyuruh anak kita, tapi biar Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam hatinya. Seperti dulu saya juga ditanya oleh ayah saya, mau jadi hamba Tuhan, nggak mau. Tapi saatnya Tuhan memberitahu kita, memperlihatkan sesuatu, ya Tuhan juga bekerja di hati kita, dan kita bisa mengiyakan, mengamininya, kan. Nah, itu aja. Ya. Oke. Ya, ini ada yang mau bertanya, Ibu Pendeta Marta dari Situbondo. Silakan, Bu Marta. Ya, shalom. Shalom. Saya mendengar dari Bapak Pendeta Stefanus, ya. Ya. Jadi sangat puji Tuhan, senang sekali. Ya, Pak. Ya, Bu. Gini, Pak, saya kalau mengingat betapa perlunya ini, ya, para pelayan Tuhan yang melayani dengan hati, gitu, Pak. Memang benar itu, dan harus tepat orangnya, gitu ya, Pak, ya. Kalau saya lihat, ya, kemarin begini, saya kan anak saya dengan temannya itu, anak saya ini ada hamba Tuhan juga. Kami mengembalakan di Situbondo karena papahnya juga sudah dipanggil Tuhan. Anak saya, ya, sebelum papahnya dipanggil Tuhan, dia juga terbeban, lalu mau menyerahkan diri pada Tuhan, belajar, gitu, Pak. Sekolah Alkitab. Nah, kemarin itu temannya itu diundang untuk datang melayani di sini. Temannya itu, ya, dulu juga sama-sama sekolah, gitu, ya. Lalu anak muda ini kan masih sepertinya masih cari jati diri, bagaimana ya kelanjutannya, ya, gitu, ya. Terus kami antar ke sekolah. Anak saya itu sekolah di SAB Batu Malang.
Nah, pada saat itu bertemu dengan temannya, gurunya. Lalu gurunya mengatakan, anak-anak muda, kalian ini, ayo belajar, masih ada kesempatan. Orang tua kalian kan masih, maksudnya masih bisa ditinggal, ayo belajar lagi. Gini. Tapi ya teman anak saya ini seorang lawyer, seorang lawyer, dia saya juga katakan kepada dia, namanya itu Bern Merari Tarigan. Saya katakan anak saya Kefas, jadi sama-sama sekolah dulu satu bangku gitu. Saya bilang, ayo gimana kalian? Wah, saya juga sebetulnya ingin melayani, tapi kan juga saya harus berkarir dalam masa depan saya, gitu dia katakan seperti itu, Pak. Terus saya pikir gini, Pak, dalam pelayanan itu kan juga untuk seperti pribadi pelayan-pelayan Tuhan itu kan memang punya cita-cita bagaimana nantinya, gitu kan, Pak? Maksudnya betul. aku melayani, aku ini berumah tangga di mana dan di mana, gitu. Lalu ya akhirnya itu selesailah, dia kembali, dia mungkin tidak meneruskan, anak saya juga tidak meneruskan lagi gitu di tingkat yang lebih lanjut gitu. Jadi anak saya melayani bersama saya. Iya. Saya pikir kalau misalkan ada keperluan tenaga yang sangat dibutuhkan, coba Pak, mungkin bisa menghubungi seperti sekolah-sekolah Alkitab, teologi atau apa ya Pak ya, seperti yang di SAB itu banyak Pak di sana, di Batu Malang itu, dan mereka rasanya juga sudah all out mau melayani dengan benar gitu loh Pak. Itu saya pikir seperti itu gitu Pak. Sedangkan saya sendiri sudah tua. Kalau saya ingat 37 tahun yang lalu, saya sempat juga mendapatkan beasiswa belajar di Jerman, Pak. Waktu itu kami belajar di Beroa. Oke, ya di Beroa ya. Iya, di Edshausen. Iya benar. Itu Edshausen itu memang bagian kami juga. Kami anggota di situ juga di BFP ya. Iya, oke. Iya. Jadi mungkin di Sekolah Alkitab Indonesia, kalau untuk Indonesia bisa Pak menghubungi di situ, banyak tenaga yang benar-benar sangat potensi gitu Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu, ya Tuhan berkati. Tadi waktu saya mendengar penjelasan Pak Silvanus, saya tuh teringat ya, ini ada data yang mau saya ceritakan Pak. Iya. Tahun 84 saya mendapatkan kesempatan anugerah Tuhan pergi ke Los Angeles ya. Nah, gereja Indonesia yang ada di Los Angeles waktu itu 6 sampai 7 gereja lokal ya. Lalu dengan masing-masing anggotanya kurang lebih 100 sampai 200 jemaat. Nah, kali berikutnya saya pergi ke Amerika tahun 89. Jadi kira-kira 5 tahun kemudian ya. Jumlah gereja Indonesia di Los Angeles saya dengar sudah berjumlah sekitar 16 sidang jemaat. Jadinya dari 6-7 gereja jadi 16 sidang. Tahun 93 menjadi 29 sidang jemaat. Lalu tahun 96 menjadi sekitar 39 sidang jemaat. Terakhir tahun 2001 ketika terakhir saya ke Amerika itu jumlahnya sudah lebih 65 sidang jemaat. Kalau sekarang katanya sudah mendekati sekitar kurang lebih 100 atau 150. Itu di daerah California, Pak. Nah, kalau kita mendengar begitu itu kan senang ya, wah gereja berkembang, wah banyak yang bertobat gitu. Tapi waktu kita masuk ke dalam gereja-gereja itu, ternyata jumlah jemaatnya hanya sekitar 30 sampai 60 orang saja. Ya, artinya apa? Artinya pertambahan gereja lokal itu tidak seimbang dengan pertambahan jemaat. Artinya itu semuanya hasil dari perpecahan gereja, Pak.
Ya, tadi ada yang menarik saya, Pak Silvanus bilang masuklah gereja-gereja yang mengibarkan bendera. Ya, saya kira itu bukan cuma di Jerman, di Amerika, di Eropa, di Australia itu seperti itu kondisinya. Ya, jadi itu sesuatu yang menyedihkan ya. Nah, kenapa ya kalau gereja masuk ke sana itu kok harus bikin bendera atau cabang gerejanya? Itu pertanyaannya. Jerman itu terkenal dengan nama satu penginjil yang besar sekali yang pelayanan di Afrika, namanya Reinhard Bonnke. Menurut catatan saya, pada waktu dia meninggal usia 79 tahun, ya itu dia sudah menjangkau memenangkan jiwa menurut catatan mereka itu sampai 79 juta orang. Nah, yang bagi saya luar biasa, Reinhard Bonnke itu selalu menjalin kerjasama dengan gereja-gereja lokal. Dia tidak membawa benderanya sendiri, dia tidak mendirikan denominasinya sendiri. Nah, saya tahunya dari mana? Kami pernah mencoba mengundang Reinhard Bonnke datang ke Jawa Timur, ya kerjasama dengan My Home gitu. Saya coba hubungi dengan Pak Reinhard. Jawabannya begini. Saya baru mau datang kalau ada kerjasama gereja lokal 2.000 gereja lokal. Kenapa? Karena itu untuk menangani follow up-nya mereka hasil penginjilannya. Jadi dia tidak harus pasang bendera sendiri, tapi dia ingin merangkul atau berjejaring dengan gereja-gereja lokal. Nah, spirit yang semacam itu kenapa kok gereja Indonesia ini nggak punya gitu? Ya, saya juga tahu di China. Ya, di China itu tahun 97 ketika saya pelayanan ke sana, pertanyaannya cuma gini, are you Christian? Yes, let's us fellowship together. Kamu Kristen? Ya, ayo fellowship. Tapi kali berikutnya datang 2.000 lebih ya, 2.000 berapa itu saya ke sana, pertanyaannya what denomination are you? Jadi benderanya apa? Ditanya gitu. Jadi kalau tidak sebendera nggak diajak fellowship sudah. Nah, saya perhatikan dari teman-teman yang di China, itu gereja-gereja Asia, khususnya Indonesia, masuk ke China itu pasang benderanya masing-masing. Jadi yang terjadi adalah perpecahan gereja. Nah, ini pandangan Pak Silvanus gimana? Ya bisa dirubah enggak situasi kayak gini nih, Pak? Nah, itu tergantung setiap hamba Tuhannya, Pak Heru. Karena kebanyakannya memang datang Eropa begitu, makanya banyak gereja di Belanda khususnya ya. Kalau di Jerman masih aman-aman deh, karena di Jerman masih sedikit namanya gereja Indonesia. Tapi di Belanda itu udah berapa kali hamba Tuhan yang datang memang untuk menancapkan benderanya. Kalau bukan bendera saya sudah. Jadi sebagai jembatan aja. Ketika dapat jiwa, diajak untuk dia membangun sendiri di sana. Itu sering terjadi begitu. Jadi sulit. Sehingga untuk di kemudian hari hamba-hamba Tuhan ini selalu ini mau cuman cari apa? Cuman mau menancapkan bendera atau mau kerjasama. Nah itu memang seharusnya sih kalau menurut saya kalau bisa di Indonesia pun untuk hamba-hamba Tuhan yang mau melayani ke daerah Eropa ini, karena kita di sini udah tinggal di negara yang sangat kritis ya, artinya kritis, memikirkan hal itu secara kritis ya. Kita harusnya sadar bahwa zaman sekarang bukan lagi untuk mengibarkan bendera ya, tapi untuk sungguhnya bekerja sama ya. Ada waktu itu ada orang datang cuman, Pak mau pinjam gereja, nggak bilang kerjasama, cuman hanya mau mulai sesuatu saja di gereja itu ya. Untuk kepentingan, nah itu yang seringkali terjadi Pak, untuk orang yang datang selama ini ke Eropa, sehingga sangat sulit sekali namanya disebut kesatuan, karena seringkali ada hal-hal yang apa, dulu pun waktu saya memulai mendirikan gereja misi, itu kan saya menanyakan kepada sinode, boleh nggak namanya berbeda, karena itu menyangkut soal setempat sebenarnya. Karena boleh diizinkan dan bersyukur. Jadi gereja misi ini walaupun sebenarnya cabang dari gereja utusan Pentakosta di Indonesia, namun di Eropa namanya gereja misi. Ya samalah misi utus
diutus sama Roh Kudus juga. Nah, pada waktu itu bahkan ada hamba Tuhan yang datang, bahkan mereka bilang, kalau sampai ada gereja di Frankfurt, saya nggak mau datang lagi ke tempat ini. Ya seolah-olah, nah sepertinya dia yang punya tempat. Padahal itu yang sering kali terjadi, Pak. Jadi menganggap saya kan udah masuk. Jadi kadang-kadang ada yang begitu. Jadi itu yang menjadi kesulitan seringkali untuk bisa menjadi sebuah kesatuan yang diharapkan. Kalau kita bisa bersatu tanpa memandang bendera, tapi kita tahu minimal bisa senafas, itu sebenarnya luar biasa. Ya. Tapi kalau yang dari Indonesia pun datang dengan begitu, sebenarnya lebih mudah, Pak. Makanya saya punya teman-teman di berbagai tempat yang senafas, itu nggak jadi masalah dari manapun. Karena tahu dulu pun ada ya Pak, gereja yang nawarin, Pak Obaja mau ikut saya nggak? Saya pasti akan kasih apa yang diperlukan dan sebagainya. Ditawarkan, tapi ya puji Tuhan, untungnya saya dibentuk dari kecil sudah diajar. Ya. Jangan karena uang, jangan karena kedudukan, jangan karena, tapi kita melayani Tuhan sebagai Tuhan kita yang hidup. Nah itu hanya yang dipegang. Nah kalau ada orang juga sama memegang bukan benderanya, tapi memegang sebenarnya seharusnya sih nggak usah terlalu banyak denominasi ya Pak sebenarnya, karena orang-orang kalau kita jangkauannya orang Indonesia di sini tentu kan terbatas, nggak banyak. Nah, jadi makanya harusnya kita punya hati yang betul-betul bisa melihat. Ya, kalau cuma mendirikan denominasi susah Pak. Kalau apalagi Jerman, mungkin di sebuah kota yang paling banyak cuma sekitar 100-200. Nah, kalau di kota Frankfurt aja cuma ada saat ini ada hanya 4 gereja. Tadinya hanya gereja misi, satunya gereja Protestan, sekarang gereja yang karismatiknya sudah bertambah. Ya. Ada 3 nih. Nah itu walaupun jumlahnya nggak banyak Pak. Nah itu yang seringkali jadi persoalan karena nggak ada Makanya mesti banyak hamba yang diharapkan tuh hamba-hamba Tuhan yang betul-betul mau jadi berkat gitu. Dan kebanyakan panggilannya, kalau panggilannya penginjil, lo jadi penginjil yang sungguh-sungguh bisa memberkati. Tapi ada penginjil juga yang coba bawa bendera nih. Nah itu yang seringkali penginjil ya sebenarnya kan tugasnya menginjil. Nah kalau gembala ya sudah. Ya saya puji Tuhan punya panggilan juga selain menginjil pengembalaan. Jadi saya mencoba bagian saya tentunya dengan porsi yang Tuhan percayakan. Nah itu Mas, kalau bicara tentang hal kesatuan memang perlu sebenarnya di antara hamba Tuhan sendiri itu yang punya kesehatian. Saya bersyukur kalau melihat Indonesia Tuhan udah banyak kerjakan dengan luar biasa ya. Itu yang saya selalu bilang, mudah-mudahan bisa ditransfer juga ke Eropa supaya. Nah sekarang ini kami punya kerjasama dengan jaringan doa nasional ya. Jadi namanya Euro for Christ. Jadi hamba-hamba Tuhan dari Jerman hanya saya, tapi kebanyakan di Belanda gabung itu dengan setiap bulan sekali ada fellowship dengan jaringan doa nasional. Kita bersyukur bisa karena di jaringan doa nasional kan juga dari macam-macam gereja ya Pak. Tapi ya itu yang bersyukur jadi bisa membagikan berkat-berkatnya. Rencananya tadinya bulan ini akan datang tapi ditunda ya karena akan ada pergantian jadi di tahun depan mereka akan datang. Ya. Iya. Ya, memang ini PR yang sulit dikerjakan, Pak. Ya, Betul. mungkin ini juk aja, juk ya, Pak ya. Kalau pendeta-pendeta penginjil itu berkhotbah supaya orang-orang bertobatlah kamu, gitu ya. Tapi mungkin sekarang harus ditambah jemaat yang juga perlu menyuarakan pendeta-pendeta penginjil bertobatlah kamu, jangan pasang bendera. Karena perpecahan itu dari atas, Pak, bukan dari bawah. Oke, itu hanya juk aja. Ya, ini ada pertanyaan di chatting. Ya, tadi mendengar penjelasan Pak Silvanus, jalur terbaik untuk pergi ke Jerman saat ini adalah melewati jalur pendidikan.
Ya. Apakah ada info beasiswa untuk studi di Jerman yang bisa kami share kepada muda-mudi mahasiswa yang kami layani, Pak? Itu gimana? Mungkin Japri atau gimana? Nah, kalau itu beasiswa saya sampai sekarang ini belum tahu, Pak. Biasanya umumnya mereka yang dapat beasiswa itu dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga. Tapi karena memang tahu pendidikan mereka adalah orang-orang yang memang bisa melanjutkan studi dengan baik di sini. Itu kalau yang mengikuti tadi seperti orang yang mau kerja di sini mengikuti namanya Ausbildung, itu adalah seperti akademi yang cuma mengajar 2 tahun. Itu sebenarnya lebih banyak-banyaknya sekarang. Mereka mau kerja di bidang apapun, jadi supir truk, jadi kerja di biro, jadi perawat, itu melalui namanya Ausbildung ini. Itu sekarang katanya badannya ada di semua daerah di Indonesia. Ya. Jadi bisa lewat situ, karena kalau dapat Ausbildung misalnya jadi juru koki di setiap namanya restoran atau di hotel, mereka bisa bahkan dapat akhirnya kalau bagus dapat kerjaan betul. Ada yang anggota kami juga itu begitu awal mulanya. Ya, jadi mendapat bisa pintu masuknya lewat situ Ausbildung, atau namanya Ausbildung itu semacam akademi lah Pak ya. Mendidik seseorang untuk bisa, karena namanya Ausbildung itu juga dibayar oleh pemerintah. Ya. Bukan, jadi paling berangkatnya aja bayar sendiri dari Indonesia, tapi setelah di sini mengikuti 2 tahun itu dibayar sampai selesai. Mereka kalau bagus langsung diterima juga di perusahaan di mana mereka semacam di magang di situ, tapi mereka juga diterima. Dan itu pengalaman yang positif yang kalau kami dengar dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang ikut Ausbildung ini adalah demikian. Jadi mereka akhirnya bisa bekerja ya melalui itu. Bahkan bisa jadi berkat juga untuk bisa akhirnya ikut ambil bagian dalam pelayanan juga dalam gereja. Gitu. Jadi tentang beasiswa untuk studi di Jerman, dari sini saya nggak. Tapi kalau beasiswa dari Jerman bagi orang yang selesai studi malah ada sebenarnya. Bukan dari Indonesia ke sini ya, tapi malah orang Indonesia yang selesai di sini. Nah, ada organisasi-organisasi Jerman memang yang bahkan memberi beasiswa kalau mereka melanjutkan studi lebih lanjut di negara Indonesia, itu malah ada, ya, malah terbalik. Nah, kalau untuk yang menampung dari Indonesia ke sini sampai hari ini saya belum pernah dengar tuh Pak. Jadi nanti kalau kapan-kapan ada yang begitu bisa saya juga infokan. Iya. Saudara, tadi itu satu hal yang saya hampir lupa. Tadi ketika Pak Silvanus bercerita tentang perjalanan hidupnya jadi pergerakan pelajar mahasiswa di Jerman, saya tidak menyangka kalau Pak Silvanus akan menyebut nama Ibu Henny Tunliu. Ya, Ibu Henny Tunliu itu yang melayani di Jerman, lalu menikah dengan misionaris Gladstone, ya. Kemudian John Gladstone, ya, kemudian mereka dari Jerman terpanggil ke India dan mendirikan pelayanan misi yang terbesar di India di kota Mumbai. Itu adalah misionaris awal dari SOE, ya, di samping nama Meltari yang mungkin sudah lebih saudara kenal, ya. Bulan depan Pak Meltari juga akan datang ke SOE. Kalau Ibu Henny Tunliu barusan meninggal, ya. Sudah bulan Februari tahun lalu, ya. Tahun ini atau tahun lalu? Tahun lalu, ya, meninggal karena usia, ya. Tapi pelayanannya dilanjutkan sama anaknya, Ibu siapa? Yoliandri, orang NTT juga, orang SOE juga. Saudara, dari SOE, dari NTT itu banyak berkat kepada negara-negara di dunia, ya.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.